Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita ada di tahun yang baru ini. Kita percaya bahwa semua hanya karena oleh anugerah Tuhan. Haleluya. Semua hanya karena kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu, patut kita untuk menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Sebab terlalu banyak yang telah Dia lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Sebelum kita menyembah Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat tahun yang baru ini. Engkau sudah sertai kehidupan kami ya Tuhan. Engkau sudah himpunkan hidup kami sehingga kami ada di tempat ini dengan satu tujuan, untuk menaikkan rasa syukur kami kepadamu ya Tuhan, menyenangkanmu, bahkan menyembahmu. Inilah yang menjadi setiap kerinduan hati kami ya Tuhan. Sertai setiap peribadatan kami dari awal hingga sampai pada akhirnya. Biarlah semua terjadi sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Ini menjadi doa dan permohonan kami, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Bahkan sampai saat ini kita masih bisa melihat kasih Tuhan yang selalu berlaku dalam kehidupan kita. Kita masih bisa rasakan begitu banyak hal yang telah kita lalui. Namun Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita sekalipun. Sekalipun ada begitu banyak rintangan yang selalu menghadang kehidupan kita, namun percaya bahwa Tuhan yang akan selalu merubah kehidupan kita. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada semuanya karena anugerah Tuhan. Sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih. Ini menjadi rasa syukur kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kita akan menyanyi dari awal. Oh, begitu setia Engkau dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya Yesus. Oleh sebab itu kami mau mengatakan terima kasih buat yang dalam kehidupan kami. Ya Yesus, Ku ada sebab anugerah. Kami semua ada hanya karena kasih Tuhan. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih. Lagi katakan ku ada sebab anugerah-Mu.
bagi kami. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Oh, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hati kami yang paling dalam, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Mari kita katakan, terpujilah Tuhan Yesus, kami sembah Engkau, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Mari kita bersorak-sorak tentang Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh ya Tuhan, terpujilah Engkau untuk selama-lamanya ya Tuhan. Bahwa begitu besar kasih-Mu dalam kehidupan kami. Penyertaan Tuhan, kasih dan sayang Tuhan selalu kami rasakan ya Tuhan.
Oleh sebab itu kami mau bersorak bagi Engkau, sebab Engkau adalah Raja di atas segala raja yang selalu ada berserta dengan kami ya Tuhan. Kami mau bersorak bagi Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan bersorak bagi Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau girangkan namanya, kita mau besarkan namanya, sebab tidak ada hal lain yang kita dapat lakukan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saat ini saya membuka ruang kesaksian bagi siapa saja yang ingin bersaksi tentang cinta dan kemurahan Tuhan, tentang kebaikan Tuhan, tentang kedahsyatan Tuhan yang selalu kita rasakan. Mari jangan malu-malu untuk menceritakan betapa baiknya Tuhan dalam setiap pribadi kita masing-masing. Puji Tuhan, haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya.
Puji Tuhan, shalom. Shalom. Selamat pagi, selamat kita beribadah kepada Tuhan dan selamat tahun baru di tahun 2024. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya percaya kita boleh ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Dan pada pagi hari ini, saya kalau mau menyaksikan cinta dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan, ada begitu banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan saya secara pribadi. Dan kalau saya boleh ada sampai detik ini, boleh sehat, boleh kuat, itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan pada kesempatan yang sudah diberikan pada kali ini, saya mau menyampaikan sesuatu kepada jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Tidak dirasa selama 1 bulan saya berada di tempat ini dengan menjalankan status sebagai siswa Sekolah Alkitab Tentena, dan kami diutus di wilayah Bungku untuk PPI, praktek pelayanan Injil selama 1 bulan. Kami ada 4 orang dan saya sebagai ketua tim, saya berada di tempat ini di PDI Cornerstone Bungku. Dan pada besok hari kami akan kembali ke tempat di mana kami menempuh pendidikan Sekolah Alkitab Tentena di Tentena. Dan pada kesempatan kali ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Gembala, Bapak Gembala sebagai orang tua rohani kami, sebagai guru kami juga di Sekolah Alkitab Tentena, dan beserta seluruh keluarga pastori dan jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini yang sudah menerima kami untuk berpraktek selama 1 bulan di tempat ini. Dan secara khusus saya pribadi sudah menerima saya di tempat ini untuk bekerja melayani Tuhan, berpraktek di tempat ini. Ada begitu banyak hal yang saya dapat di tempat ini, ada begitu banyak pembelajaran yang saya dapat di tempat ini melalui mentor kami, melalui orang tua rohani kami tempat ini, yang sebelumnya saya tidak tahu, dan sampai di tempat ini saya sudah mengetahuinya tentang pelayanan, bagaimana di dunia pelayanan. Dan saya sangat bersyukur berada di tempat ini, bertemu juga dengan Bapak, Ibu, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini yang ramah-ramah, yang sangat bersuka cita menyambut kami di tempat ini selama kami berada di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang sudah memberikan setiap berkat baik jasmani maupun rohani. Saya percaya Tuhan Yesus yang akan membalas semuanya, baik secara materi maupun secara rohani, dan semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu memberikan berkat untuk kita semua yang sudah membantu kami di tempat ini. Puji Tuhan, inilah kesempatan, dan kalau Tuhan kehendaki setelah penamatan nanti saya akan kembali di tempat ini untuk membantu pelayan tempat ini dan bantu dalam doa agar setiap saya menempuh pendidikan di Sekolah Alkitab Tentena, saya terus menjadi hamba Tuhan yang selalu setia mengandalkan Tuhan dalam kehidupan saya. Puji Tuhan, inilah ucapan terima kasih dan kesaksian yang saya bawakan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya masih membuka ruang kesaksian bagi siapa yang Puji Tuhan, shalom. Saya undang istri saya ke depan. Puji Tuhan. Mengawali Bapak Saudara berkati Tuhan, kami dari pastori saya dulu memulai. Habis itu saudara-saudara jemaat berkati Tuhan. Kami mengucap syukur penyertaan Tuhan begitu nyata dalam keluarga kami, dalam keluarga muda kami, mungkin masih seumur jagung seperti ini.
Begitu besar anugerah Tuhan, cinta Tuhan selama mulai dari pernikahan sampai detik ini. Tuhan menyatakan mujizat, Tuhan menyatakan hal-hal yang di luar pemikiran kami, itu Tuhan beri dalam kehidupan kami. Dan sangat bersyukur, Bapak Saudara mungkin lihat kami berdua saja di sini berdiri, tapi sangat bersyukur bahwa sekarang sudah bertiga, sudah dengan anak kami Diana, mengucap syukur, banyak bersyukur kepada Tuhan. Yang jelas sampai hari ini saat kami berkeluarga harus katakan Tuhan sangat baik. Mungkin dari istri saya ada mau sampaikan sesuatu. Puji Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Tentunya di tahun yang baru ini sangat-sangat bersyukur bahwa penyertaan Tuhan selalu sempurna dalam kehidupan kami, keluarga Pastori, terlebih keluarga kecil kami, bahwa di tahun kemarin secara khusus di bulan Desember tanggal 9 Tuhan sudah menolong dalam proses persalinan sehingga semua dapat berjalan dengan baik. Saya percaya semua juga karena dukungan doa dari semua jemaat, terlebih dari kedua hambanya, Bapak Ibu Gembala. Mungkin kami belum sempat mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu Gembala, bagi orang tua rohani kami di tempat ini yang selalu membimbing kami, yang selalu mendoakan kami, memberkati kami sampai Diana boleh lahir. Semua dalam pertolongan Tuhan, dalam dukungan dari Bapak Ibu Gembala dan juga dari semua sidang jemaat yang sudah banyak membantu kami, membantu keluarga kecil kami lewat semua apapun yang sudah diberikan bagi kami, lewat doa, tepangan doa, lewat setiap berkat yang sudah diberikan bagi kami, apapun bentuknya. Kami bersyukur. Kami tidak bisa dapat membalas semuanya, tapi kami berdoa, keluarga kecil kami berdoa, semoga dan pasti Tuhan akan membalas berkat sesuai dengan janji firman-Nya. Juga dari tempat ini kami mengucapkan terima kasih secara khusus bagi omanya Gia yang boleh bersama-sama dengan kami mungkin kurang lebih selama 1 bulan. Jadi ada siswa PPI, ada juga oma PPI 1 bulan, saudara, menemani kami di tempat ini, banyak membantu kami. Terima kasih Mama, terima kasih omanya Diana. Mungkin juga akan kembali bersama dengan anak-anak PPI, kalau tidak berhalangan besok atau mungkin lusa akan kembali ke Tentena. Terima kasih. Tuhan Yesus membalas setiap apapun yang sudah saudara-saudara kerjakan bagi kami, berikan bagi kami. Kami berdoa biarlah berkat Tuhan di tahun yang baru ini akan terus mengalir dalam kehidupan kita semua. Terima kasih, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Yang kata satu lagi, pernyataan Semua karena anugerah.
sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Puji Tuhan, saya dari perwakilan pastori juga ingin persembahkan satu pujian. Kemarin saya sudah bersaksi dan mungkin semua sudah dengar kesaksian saya, dan saya mau mempersembahkan pujian hanya bagi Tuhan. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hati. Lewati setiap masalah, setetes air mata dalam hidupku. Kasih-Mu menopang hidupku, janji-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, kasih-Mu tak pernah terlambat menolongku. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Meskipun tidak bisa Natal dan Tahun Baru bersama orang tua, namun saya masih bisa Natal dan Tahun Baru bersama keluarga yang ada di Pastori. Dan itu juga bersama dengan Tuhan, pasti selalu ada kebahagiaan. Saya masih membuka ruang kesaksian bagi siapa yang ingin menyaksikan cinta kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku.
buat kesempatan yang diberikan pada ruang kesaksian ini. Kalau kita mau menceritakan kasih dan kebaikan Tuhan ya, selama di tahun 2023 banyak hal yang sudah Tuhan kerjakan buat saya pribadi dan keluarga. Banyak yang Tuhan sudah bukakan bagi kami. Saya mau katakan bahwa ketika kita dekat dengan Tuhan, Tuhan pasti merancangkan rancangan damai sejahtera bagi kita, bukan rancangan kecelakaan. Di sepanjang tahun 2023 banyak yang kami rasakan kebaikan dan cinta Tuhan, baik itu suka maupun duka. Tapi kami satu hal yang kami percaya bahwa semua yang Tuhan rancangkan adalah baik adanya. Di tahun 2023 banyak suka yang Tuhan sudah buat bagi kami. Tapi yang kami satu pegang bahwa ketika Tuhan kasih satu kesukaan, satu berkat itu, yang percaya berkat itu bukan buat kami, tapi kami diberkati untuk terus jadi berkat bagi sesama. Di tahun 2023 juga kami banyak ditempa dengan duka, baik mama adik saya di tanggal 27 kemarin juga. Saudara kita biasa kita sampai panggil dengan Om Tan. Secara manusia kami tidak mampu. Semua keluarga kami kaget dengan berita ini. Tetapi kami percaya bahwa semua yang Tuhan buat itu baik adanya. Kami tidak mau mempersalahkan Tuhan, karena semua yang sudah Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita itu baik adanya. Karena kita akan sama-sama kembali ke Firdaus. Pada kesempatan ini saya mewakili keluarga besar Tobigo Nantel Lansinara mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat Bapak dan Ibu Gembala, keluarga pastori, dan serta seluruh jemaat Tuhan yang ada, yang selama duka kemarin memberikan pelayanan duka kepada kami, keluarga besar. Dan mengucapkan terima kasih yang besar, yang dalam buat kita semua. Karena kami percaya ini duka kita bersama. Memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelayanan kami keluarga ada banyak kesalahan, baik kami keluarga maupun pribadi. Om Tan almarhum yang mengucapkan banyak permintaan maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya secara pribadi, ya, kalau
saudara. Jadi emang ya rencana Tuhan buat saya tahun baru di Bungku. Secara pribadi dan keluarga, kami mengucapkan buat kita semua selamat Natal dan selamat kita menyambut tahun karunia Tuhan, tahun baru, tahun 2024. Kita sama-sama yakini bahwa di tahun 2023 Tuhan sudah tolong, dan di tahun 2024 Tuhan pasti menolong. Amin. Demikian kesaksian dan ucapan terima kasih dari kami. Kami kembalikan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati buat setiap kita yang telah bersaksi atau mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari persiapkan seluruh kehidupan kita, persiapkan hati kita agar diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Sebab kita percaya bahwa hanya kebenaran firman Tuhanlah yang mampu untuk selalu menemukan setiap hati kita, yang selalu membuat kita semakin hari semakin mengerti akan setiap janji Tuhan dan ketetapan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Bahwa janjimu buat saya di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu. Yesus Tuhan. Sungguh besar setiamu yang selalu dia nyatakan dalam kehidupan kita. Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Kami percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanmu. Hanyalah segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Selalu Kau
dalam kekuatanmu ku percaya. Lagi katakan, ku percaya, ku percaya. Saya serahkan kepada semuanya yang akan melayani. Terbukti dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terbukti dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Bahwa kami hidup bukan karena kami melihat, namun karena kami percaya pada janji Tuhan. Itulah sebabnya biar iman percaya kami tidak pernah tergoyahkan oleh apapun juga, oleh situasi atau oleh siapapun yang coba menggoyahkan iman percaya kami. Biarlah di tahun yang baru ini Tuhan, iman kami tetap hanya tertuju kepadamu. Biarlah di tahun yang baru ini Tuhan, kepercayaan kami tetap hanya kepadamu ya Bapa. Biarlah di tahun yang baru ini pengharapan kami tetap hanya kepadamu ya Tuhan. Nah, sebabnya Bapa yang baik, kami mau menyambut hari yang baru ini, tahun yang baru ini. Kami mau melandasi semuanya dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Pengajaran yang berasal daripadamu Tuhan. Sesuatu kebenaran yang Kau anugerahkan bagi kami ya Bapa. Kami percaya kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan, yang akan menuntun perjalanan kehidupan kami di sepanjang tahun 2024. Dan kami tahu dan kami percaya Tuhan selalu bersama dengan kehidupan kami. Kami mau dengar kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Pertama-tama saya ucapkan selamat tahun baru bagi seluruh kita yang boleh hadir pada siang hari ini. Dan juga saya mengucapkan selamat tahun baru bagi seluruh jemaat Tuhan yang sementara menyaksikan live streaming ini. Biarlah damai dan kasih Tuhan yang luar biasa terus jadi milik bagian kita semua. Amin. Dengan mengusung tema Kingdom of God di tahun 2024 ini, tema ini adalah sebuah tema yang kami gumuli cukup lama. Tema ini adalah sebuah progres iman, adalah sebuah progres dalam perjalanan pengiringan kita kepada Tuhan, adalah sebuah progres di mana pengenalan kita harus semakin hari semakin luar biasa dengan Tuhan. Amin. Tentunya tema ini bukan hanya sekedar tulisan atau hanya sekedar kalimat yang kita dengar, tapi tema ini harus kita hidupi. Amin. Salah satunya ada sebuah cara hidup kerajaan yang akan kita jalani dalam kehidupan kita. Ini tentunya cara hidup kerajaan tidak sama dengan cara hidup orang dunia. Cara hidup kerajaan tidak sama dengan pola hidup orang yang ada dalam dunia ini. Itulah sebabnya tidak hidup dalam sebuah tradisi merupakan salah satu bagaimana cara hidup kerajaan tidak mengadopsi cara hidup dalam sebuah tradisi. Dan juga cara hidup kerajaan tidak mengadopsi cara hidup sebuah kebiasaan. Karena kebiasaan manusia seringkali dapat menjauhkan kita dari Tuhan. Terkadang kebiasaan manusia menjadikan sebuah alasan untuk kita tidak dapat bertumbuh dengan Tuhan. Ini bukan cara hidup kerajaan. Dan yang perlu kita ketahui bersama, cara hidup kerajaan juga bukan sesuatu yang kita ciptakan atau sesuatu cara hidup yang kita buat. Akan ada begitu banyak alasan untuk kita tidak setia. Akan ada begitu banyak alasan untuk kita tidak serius dengan Tuhan.
Tapi saya mau berkata, Kingdom of God, kita akan pelajari cara hidup kerajaan dengan tidak mengadopsi semua ini. Tentunya kita akan berjalan atas otoritas Allah, bukan atas otoritas tradisi. Amin. Tetapi hidup dalam sebuah kebenaran yang progres dan hidup dalam sebuah kebenaran yang mutlak. Tentunya tadi malam waktu kita perpisahan tahun, setiap awal tahun kita selalu memulai dengan sebuah harapan yang baik di tahun yang baru. Saya tidak tahu apa yang menjadi harapan Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini. Mungkin ada yang berpengharapan supaya saya bisa menikah di tahun 2024. Bagaimana anak muda, ada amin? Amin. Mungkin juga anak muda punya harapan yang baru, biar saya juga bisa dapat pacar, jangankan menikah, pacaran dulu. Mungkin juga Bapak Ibu yang berumah tangga membuat sebuah harapan yang baru, biar tahun 2024 keluarga makin cinta Tuhan, suami makin setia kepada Tuhan, istri pun demikian, anak-anak pun demikian. Setiap awal tahun kita memimpikan sebuah harapan yang baru. Setiap awal tahun selalu ada keinginan agar kita bisa melewati tahun ini. Seperti yang saya sudah katakan tadi malam, ini tahun adalah sebuah tahun yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Hari esok kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Besok kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi dalam perkembangan dunia hari-hari ini selalu tidak akan nyaman bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Setiap awal tahun selalu akan ada resolusi yang akan menghasilkan sebuah revolusi. Saya percaya biarlah semua harapan, mimpi dan cita-cita kita ini bisa kita landaskan di dalam Tuhan. Amin. Tapi tahukah kita, semua doa, semua harapan, semua keinginan kita itu akan selalu ditentukan di mana kita beribadah. Kenapa saya katakan demikian? Harapan tanpa sebuah kebenaran ini akan menghasilkan sebuah harapan palsu. Harapan tanpa sebuah landasan yang baik ini akan menghasilkan dan membawa kita kepada sebuah pengharapan yang tidak berasal daripada Tuhan. Kenapa saya berkata ini harus dilandasi di mana tempat kita beribadah, di mana tempat kita bertumbuh, di mana tempat kita belajar akan sebuah kebenaran. Karena ini akan sangat menentukan sebuah harapan yang kau bangun di awal tahun ini. Jikalau engkau tidak punya pengenalan yang baik kepada Tuhan, engkau akan memiliki harapan yang palsu. Kenapa saya katakan palsu? Mungkin bagimu itu baik, tapi belum tentu itu kehendak Allah. Kenapa saya katakan engkau harus bertumbuh di tempat yang tepat? Saya mau agar harapanmu ini adalah sebuah harapan dari Tuhan juga. Amin. Kita tentunya berjalan dalam kehidupan sebagai orang Kristen bukan hanya karena kehendak kita, tapi biarlah di tahun 2024 ini waktu kita membangun sebuah harapan, kita mau berkata, biarlah kehendak Tuhan saja yang jadi. Berpengharapan boleh, tapi jangan memaksakan. Berpengharapan boleh, tapi jangan kita paksakan kehendak kita. Kita boleh punya mimpi, kita boleh punya cita-cita, tetapi kita mau berkata, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Amin. Tidaklah berguna sebuah harapan tanpa landasan yang kuat. Apalah arti sebuah harapan tanpa pemahaman yang benar? Untuk apa harapan tanpa pengharapan yang sebenarnya kita gantungkan kepada Kristus? Harapan manusia terkadang hanya dia gantung pada bosnya. Harapan manusia terkadang hanya dia gantung pada perusahaannya. Harapan manusia terkadang dia bergantung pada keluarganya. Tetapi harapan semua itu akan tidak ada gunanya jika kita tidak menaruh pengharapan kita yang sebenarnya kepada Kristus. Amin. Tadi saya melihat lebih dominan keluarga pastor yang bersaksi. Orang menyanyi semua. Orang kira orang ini nyanyi jago menyanyi, jago. Apalagi tapi istri udah. Tapi istri memang kalau menyanyi dia kurang bagus. Cuma kalau puisi dia jago. Cuma tadi sebenarnya kalau masih ada kesempatan saya mau suruh maju tadi dia. Cuma saya lihat dia suruh stop.
Saya percaya kita semua punya cerita di tahun kemarin. Saya percaya kita semua punya kisah di tahun 2023. Kita evaluasi, apakah pengharapan di awal tahun 2023 engkau sudah dapatkan? Apakah pengharapan di tahun 2023 awal, apakah engkau sudah capai itu? Atau itu hanya sebuah angan-angan, cita-cita, mimpimu yang hanya ingin engkau puaskan dagingmu? Tapi saya mau berkata, sebelum engkau menjalani tahun 2024, jangan salah untuk engkau menaruh pengharapan. Amin. Saya mau bilang begini, biarlah semua mimpimu itu, biarlah semua harapanmu itu, biarlah semua cita-citamu itu engkau kerjakan untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Ini yang terpenting Bapak Ibu. Soal urusan berkat itu Tuhan pasti yang tahu. Itu urusan Tuhan. Soal urusan kebutuhan itu urusan Tuhan. Kita bekerja, kita melayani. Jadikan sebuah pekerjaan itu sebagai tempat untuk kita melayani Tuhan. Selebihnya biar nanti Tuhan yang beracara. Seperti kesaksian Pak Bertus, dia merasa bahwa berkat yang dimiliki itu ada hak orang lain di sana. Ini adalah sebuah pengharapan yang harus kita gantungkan hanya kepada Tuhan. Sebuah kebenaran yang akan membuat kita bertahan sekalipun tidak sesuai dengan harapan. Sebuah harapan yang kita gantungkan kepada Kristus. Toh pada akhirnya, kalaupun itu Tuhan tidak kehendaki, kita tidak akan kecewa. Amin. Kalaupun harapan itu kita sudah cita-citakan, kita sudah rancangkan dengan sedemikian rupa, kalau toh kita tidak bisa dapatkan, kita tidak akan mempersalahkan Tuhan. Kenapa? Karena sebuah kebenaran yang akan membuat kita bertahan sekalipun tidak sesuai dengan harapan kita. Sebuah harapan yang akan membuat kita bersyukur sekalipun kita tidak mencapainya. Itulah saya berkata pada pagi hari ini, saya mau bilang kepada kita semua, berpengharapan harus kepada Tuhan. Amin. Mungkin ada target-target yang kau mulai susun. Tahun 2024, saya harus dapat ini, saya harus dapat ini, saya harus. Coba kita renungkan, coba kita selidiki yang menjadi pengharapan. Apakah itu untuk menyenangkan Tuhan atau hanya untuk reward dalam diri? Haleluya. Terkadang kita membuat sebuah mimpi, sebuah resolusi di awal tahun. Coba kita renungkan, itu untuk Tuhan atau untuk saya? Ini untuk perkenanan Tuhan, untuk menyenangkan atau untuk saya? Saya ingat sekali waktu saya pertama kali masuk di pastori, waktu baru pertama kali menikah. Ini saya tidak akan pernah lupa. Saya minta, saya bilang, Tuhan, resolusi saya di tahun 2019 kalau saya tidak salah ingat, saya mau taat pada otoritas. Karena itu sebuah hal yang hal yang sulit untuk saya lakukan. Saya menganggap saya tahu banyak. Saya menganggap kalau orang yang tidak punya kapasitas lebih baik dari saya tidak akan tunduk kepada dia. Saya anggap saya punya pengetahuan. Saya anggap saya bisa, saya anggap saya hebat. Tapi saya minta kepada Tuhan pada waktu itu, Tuhan, berikan saya kerendahan hati untuk saya bisa tunduk pada otoritas pada waktu itu. Dan ternyata puji Tuhan, 2019 saya bisa lewati. Bapak Ibu ketahui bersama, saya hidup dengan mertua saya. Seorang diri, jarang tampil dan lain sebagainya. Saya anggap saya lebih hebat dari mertua saya. Saya anggap saya lebih bisa dari mertua saya. Tapi saya mengambil sebuah komitmen, Tuhan, hancurkan saya agar saya berkenan di hadapan Tuhan. Apakah harapanmu seperti itu? Atau harapanmu hanya untuk supaya engkau makin hari makin kaya, makin hari makin terkenal, makin hari makin nyaman? Coba engkau renungkan kembali harapanmu itu. Ini adalah sebuah pernyataan yang harus saya sampaikan. Kenapa? Agar waktu kita menjalani tahun 2024, pengharapan kita hanya Yesus
saja. Amin. Matius 15 ayat yang ke-14. Biarkanlah mereka itu, mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Kenapa saya mengangkat sebuah kebenaran firman ini? Saya mau Bapak Ibu punya pertumbuhan yang benar ketika berada di cornerstone. Kenapa saya sampaikan firman ini? Saya sudah buka tadi dengan sebuah pengharapan. Saya mau membagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa engkau harus pastikan engkau harus punya pertumbuhan yang baik, pertumbuhan iman yang benar di tempat yang tepat. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena terkadang dalam situasi pengharapan seperti yang saya katakan tadi, engkau punya mimpi, engkau punya cita-cita, jika engkau tidak punya pertumbuhan yang baik, tidak mempunyai sebuah komunitas yang benar, tidak mempunyai pengajaran yang ke arah Kristus, saya takut nanti pengharapanmu ini akan menyesatkan engkau. Itulah sebabnya saya mau berkata, kami akan terus menjaga sebuah pengajaran agar ketika Bapak Ibu punya mimpi, punya cita-cita, kami bisa arahkan agar itu semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi, biarkanlah mereka itu. Tuhan berkata kepada mereka, mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Saya mau garis bawahi, jangan sampai kita salah jurusan. Kristus berkata kepada mereka, dia meminta kepada murid-muridnya, biarkanlah mereka itu. Kristus dengan tegas mau berkata kepada murid-murid, kasih biar orang, jangan kamu ikut orang. Ini mengandung makna, jangan bicara dengan mereka, jangan bercakap-cakap dengan mereka, jangan pedulikan mereka. Kenapa Kristus menegaskan sebuah hal ini? Karena Kristus tahu jika kita salah berpegang, jika kita salah dalam sebuah pengajaran, akan menyesatkan kita. Kenapa saya membawa tema ini? Kenapa saya membawa khotbah ini? Karena saya sadar di tahun 2024 penyesatan akan semakin luar biasa. Penyesatan akan semakin banyak. Dengan kecanggihan yang ada, kita harus berhati-hati. Amin. Waktu Kristus berkata, biarkanlah mereka itu, Kristus sementara mau berkata, jangan mengharapkan pertolongan dari mereka. Jangan takut berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan mereka. Kristus mau berkata kepada murid-murid, tidak usah pedulikan mereka. Nanti kamu tersesat. Jangan peduli apakah mereka mau tersinggung atau tidak. Dalam sebuah kebenaran, terkadang dibutuhkan sebuah ketegasan. Amin. Dalam sebuah kebenaran, terkadang dibutuhkan sebuah prioritas. Yang mana prioritas kita? Itulah saya berkata tadi, ketika engkau punya pengharapan, engkau harus berdiri dalam sebuah hal, dalam posisi engkau harus merasa bahwa oh ini benar, pengharapan saya ini benar. Waktu engkau membuat sebuah pengharapan, engkau harus mengetahui mana prioritas untuk Tuhan, mana prioritas untuk dirimu. Saya takut ketika engkau mempunyai sebuah pengharapan dan disalahartikan oleh orang lain. Itulah yang dikatakan Yesus tadi, biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Dengan sebuah ketegasan yang sangat beralasan, Yesus berkata dengan tegas, biarkanlah. Ini diambil kata apihemi, yang berarti tinggalkan. Jangan bergaul dengan mereka, jangan hidup dengan mereka. Ini adalah sebuah ketegasan. Karena Yesus tahu, kalau mereka memberi sebuah kesempatan, maka murid-murid pun akan disesatkan. Saya suka berkata seperti ini. Saya suka mengajarkan hal ini kepada jemaat Tuhan. Agar di tahun 2024 yang akan kita jalani, kita punya fondasi yang kuat. Amin. Sehingga kita tidak mudah untuk disesatkan.
Dengan dua alasan Yesus membiarkan mereka itu. Yesus nggak bilang begini, dorang itu sombong, dorang yang tidak tahu apa-apa, dorang itu sedang menuju kepada kehancuran. Masakan kita anak Tuhan mau ikut orang yang bisa menyesatkan kita? Makanya sebuah tema Kingdom of God, kita akan bongkar semua nanti di sana. Ini sebuah tantangan, bukan hanya kepada jemaat, tapi kepada kami berdua hamba Tuhan, kami sesi pastori. Ini merupakan tantangan. Kita akan belajar bagaimana cara hidup kerajaan sorga. Kita akan belajar semua tentang Kingdom of God. Biarlah ini merupakan sebuah harapan agar kita bisa terus hidup benar di dalam Tuhan. Amin. Dan dalam pembahasan ini saya tidak sementara membahas buta secara fisik. Perhatikan, orang buta menuntun orang buta. Ini ditemukan juga dalam Injil Matius dan Lukas. Dalam teks ini Yesus menggunakan gambaran yang hidup untuk menyampaikan sebuah kebenaran yang sangat mendalam tentang sebuah wawasan spiritual dan konsekuensi ketika kita mengikuti ajaran yang salah atau ketika kita mengikuti guru yang salah. Banyak prediksi yang akan bermunculan, banyak tafsiran yang akan mengelabuhi, dan sebuah kesalahan besar jika mereka hidupi prediksi dan tafsiran yang keliru itu. Seperti yang saya bilang tadi malam, ada begitu banyak orang yang mulai memprediksi tahun 2024, mungkin untuk mencari pamor supaya mereka terkenal dan lain sebagainya. Saya kemarin sebelum ibadah pagi, saya buka TikTok. Bapak Ibu tahu serial Simpson? Tahu ya? Yang kartun itu. Jadi katanya serial The Simpson ini yang buat adalah seorang yang bisa tahu apa yang akan terjadi pada masa depan. Saya lupa siapa begitu penulisnya, siapa yang pembuatnya. Tapi yang saya lihat di sana bahwa dia bilang begini, tahun 2024 pemanasan global ini akan semakin luar biasa. Matahari akan semakin panas dan akan merusak orbit atau satelit-satelit yang ada di luar angkasa, sehingga signal atau internet ini akan terganggu. Itu kecemasan pertama. Kecemasan yang kedua, ada yang berkata bahwa dari prediksi mereka bahwa IKN ini akan terus berlanjut, sehingga akan banyak investor dari luar negeri akan masuk, dan Indonesia mungkin ke depannya akan banyak dipengaruhi oleh negara luar. Ini prediksi mereka. Jadi waktu saya nonton itu video kurang lebih ada 20 menit, saya mulai merenungkan. Jadi bukan masalah cocok atau tidak, tapi dengan kejadian hari ini, dia mulai menggambarkan apa yang akan terjadi dengan kejadian yang akan dialami di tahun 2024. Tapi satu kesimpulan yang saya bisa dapatkan, saya tidak kaget. Karena saya tahu ini adalah sebuah penggenapan firman Tuhan. Amin. Jadi yang mau menikah cepat juga kawin. Tuhan sudah datang. Haleluya. Yang jomblo boleh bilang amin. Semakin hari dunia semakin tidak baik-baik saja. Dengan memeriksa bagian ini dengan cermat, kita dapat menemukan inti dari pesan Yesus dan belajar membedakan siapa yang harus kita ikuti dan bagaimana kita harus memimpin orang lain. Terlepas dari otoritas agama dan pengetahuan orang-orang yang pintar, orang-orang yang bisa mencuci otak kita, orang-orang yang bisa mempengaruhi kehidupan kita. Saya mau berkata, kita harus punya landasan yang kuat, agar ketika waktu kita berhadapan dengan orang-orang seperti itu, kita tidak gampang untuk terpengaruh. Amin. Dunia ini semakin hari semakin canggih. Mungkin waktu kita berpapasan dengan orang, dia mulai mengeluarkan statement-statement yang mungkin mulai menggelisahkan pikiran kita, menggelisahkan iman kita, menggelisahkan kepercayaan kita. Apalagi sekarang nonton di YouTube semua ada, nonton di TikTok semua ada. Kita mulai diserang, kita mulai dibilang begini dan lain sebagainya. Kalau kita tidak punya fondasi yang kuat,
Dan hal-hal seperti ini di tahun 2024 akan semakin gencar. Kenapa? Karena iblis tidak akan membiarkan orang percaya akan tetap percaya kepada Tuhan. Karena iblis tidak akan membiarkan orang yang berharap kepada Tuhan akan tetap punya pengharapan kepada Tuhan. Karena iblis akan mengambil sebanyak mungkin. Dia akan merebut sebanyak mungkin orang yang sementara mengikut Yesus. Saya mau bilang kepada Bapak Ibu Saudara yang hadir pada siang hari ini, janganlah kita termasuk dalam bagian itu. Tapi biarlah kita terus akan mengerjakan keselamatan itu dengan benar dan dengan sebuah kepastian bahwa Yesus akan selalu menolong saya dan saudara. Amin. Tahun 2024 biarlah ini menjadi tahun di mana kita bisa kenal dekat dengan Tuhan. Tahun 2024 biarlah ini merupakan tahun di mana kita jatuh cinta kembali dengan Tuhan. Biarlah di tahun 2024 ini kita semakin hari semakin cinta kepada Tuhan. Karena kalau tidak seperti itu, saya tidak mempunyai sebuah jawaban, tidak mempunyai sebuah pertolongan kepada Bapak Ibu jika Bapak Ibu jauh daripada Tuhan. Menjadi tugas kita bersama. Mari kita saling bergandengan tangan untuk kita tidak dapat mudah disesatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Amin. Taat kepada Taurat atau taat pada peraturan ahli Taurat, taat kepada Tuhan atau taat kepada ahli Taurat, taat kepada otoritas Allah atau taat kepada otoritas tradisi. Otoritas tradisi tidak boleh ditempatkan di atas firman Tuhan. Dan hal ini selalu saya ingatkan kepada Bapak Ibu semua. Firman Tuhan harus ditafsirkan dengan benar dan menjadikan umat Tuhan hidup taat untuk menyenangkan hati Tuhan. Kenapa saya berkata seperti ini? Karena ada begitu banyak hari-hari ini orang hanya datang beribadah, hanya datang memuji Tuhan, hanya datang menyembah Tuhan hanya dengan bibirnya, bukan dengan sebuah ketulusan. Orang terkadang datang menyembahnya dengan gimmick. Oh dia itu setia. Oh dia itu bahasa roh di gereja. Oh dia itu sungguh-sungguh memuji Tuhan, angkat tangan, menangis, melompat dan lain sebagainya. Tapi saya mau bilang bukan sebuah ketulusan. Jika kita datang beribadah, datang menyembah Tuhan hanya dengan gimmick, bukan dengan hati yang tulus, ini semua akan sia-sia Bapak Ibu. Kenapa saya berkata seperti ini? Saya mau menekankan kepada seluruh jemaat Cornerstone. Waktu ketika engkau datang beribadah, waktu ketika engkau datang ke tempat ini, benar-benar karena engkau butuh Tuhan, karena engkau butuh dijamah oleh Tuhan, karena jiwamu haus, hatimu hancur remuk. Karena kalau tanpa Tuhan akan berbahaya di tahun 2024. Terus saya mau tekankan kepada kita, biarlah kita menyembah dengan pengetahuan yang benar kepada Tuhan. Amin. Yesus menentang para ahli Taurat. Sebuah harapan tidak cukup hanya dengan menampilkan sebuah kemasan dan tampilan. Saya pun akan menentang hal itu. Jika Bapak Ibu datang hanya dengan sebuah gimmick, ketika keluar dari tempat ini, hidupmu tidak sesuai ketika engkau datang beribadah. Ini menjadi tugas kita bersama. Dan waktu kita datang beribadah, kita keluar dari tempat ini, cara itu kita hidupi. Sebuah kebenaran menjadi gaya hidup saya dan saudara. Amin. Sebuah tanggung jawab yang besar untuk terus menerapkan sistem kerajaan. Sebuah tanggung jawab yang akan dikerjakan untuk terus menerapkan sebuah kebenaran, bukan sebuah tradisi. Saya undang pemain musik. Akan ada gesekan di dalamnya ketika kita mau menjalankan sebuah kebenaran. Akan ada ketidaknyamanan ketika kita sementara mengerjakan sebuah kebenaran. Akan ada sebuah goresan untuk sebuah mahakarya yang menghasilkan sebuah harga yang mahal. Tahun 2024, mari kita belajar dan berusaha untuk serupa dengan Kristus. Amin.
Tahun 2024 mari kita berusaha untuk mengerjakan kebenaran. Dan tahun 2024 mari kita terus hidup untuk satu tujuan, yaitu mengerjakan tujuan Allah. Berpengharapanlah kepada Kristus dan gantungkanlah semua harapan hanya di dalam Kristus. Mari kita tutup mata jasmani kita. Kita mempersiapkan hati kita. Kita mau masuk dalam perjamuan asa yang kudus pada siang hari ini. Akan mengawali tahun 2024 ini dengan sebuah harapan, sebuah mimpi, yang biarlah semuanya itu menyenangkan hatiku. Haleluya Yesus. Ku lewati semua perkenanmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, Berjalan bersama dengan Tuhan. anugerah-Mu besar melimpah bagi Dikatakan bersama bersama-Mu Bapa. libatkan Tuhan dalam setiap rencana. Lewati Libatkan Tuhan dalam setiap pengharapan. Libatkan Tuhan dalam setiap cita-citamu. Libatkan Tuhan dalam segala hal yang penting. Karena hanya dengan bersama Tuhan kita mampu melewati semua. Engkau yang bertindak, Dia yang bertindak, berperang mengganti kehidupan kita. Kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Hamba memberkati meja perjamuan yang ada di depan kami Tuhan, dengan iman dan kepercayaan kami bahwa roti sebentar yang akan kami makan bukan lagi roti yang biasa, melainkan tubuh-Mu yang hancur bagi kami Tuhan. Ini bukti cinta-Mu yang besar atas hidup kami. Dengan iman kami percaya anggur sebentar yang akan kami minum bukan lagi air anggur yang biasa, melainkan darah-Mu yang tercurah bagi kami Tuhan. Ini bukti cinta-Mu atas kehidupan kami. Kami mau mengawali tahun 2024 sebuah pengharapan Tuhan. Kami mau taruh semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biar Engkau memampukan setiap kami. Ampuni kami dan setiap dosa, kesalahan, pelanggaran kami Tuhan. Ketika kami makan roti ini dan minum anggur ini, tidak mendatangkan kutuk bagi kami, tapi mendatangkan kekuatan bagi kami. Ada kesukaan besar,
ada kuasa, ada mujizat-Mu yang Kau kerjakan bagi kami. Bahkan ada kemampuan kami dapat melewati tahun 2024 ini. Dengan sehidangan bersama masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu, di depan ada ayat emas. Jadi kepada Bapak Ibu yang belum sempat mengambil ketika Natal, di depan ada ayat. Nanti melayani diri masing-masing. Jika ada yang belum mengambil ayat emas, boleh silakan sekalian diambil dengan perjamuan. Kau ada bersamaku, sehingga dari sebelah kiri setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. lagi dari awal. Kau ada bersama. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua ketenanganmu yang Tuhan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh Tuhan, bersamamu Bapa,
sekalipun banyak prediksi, banyak ketakutan yang dimunculkan, banyak kekhawatiran yang muncul di pikiran kita. Tapi biarlah di hari yang pertama di tahun 2024, saya mau berkata jangan takut, jangan bimbang, jangan khawatir. Ada Tuhan berjalan dengan engkau. Ada Tuhan yang bersama dengan engkau. Ada Tuhan yang selalu setia mendampingi kehidupan. Biarlah kata orang seperti itu. Kita mau terus berpengharapan, menggantungkan harapan kita hanya di dalam Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuh diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan iman kita akan melewati tahun 2024 dengan sebuah pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimentalkan oleh darah. Buatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Percayalah, tubuh Kristus dan darah Kristus yang akan memampukan kita dapat menjalani di tahun 2024. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tidak salah melangkah, dan kami tidak salah taruh pengharapan kami Tuhan, agar tidak sia-sia kami menjalani kehidupan kami di tahun yang baru ini Tuhan. Kami percaya firman-Mu akan terus hidup dalam hidup kami, akan terus mendewasakan kami. Firman yang kami dengar bukan untuk kami melupakan, tapi firman yang kami dengar untuk kami lakukan. Terangkan kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan, dan boleh menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Untuk syukur dari firman-Mu kami akan memberikan persembahan. Setiap umat-Mu yang memberikan persembahan, yang mengembalikan persepuluhan, tidak ada yang dilewatkan, semua kami dalam keberkatan Tuhan. Sebab dengan iman kami percaya kami yang menabur, pasti kami akan menerima. Dengan penuh sukacita kami memberi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang senantiasa meneguhkan setiap pengharapan iman kita. Biarlah kiranya tetap terus kita menjadi pelaku-pelaku firman dimanapun kita berada. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan, dan sebelum itu ada dua pundi di sini, dua warna pundi, yang orange untuk kas sekolah Alkitab Jentena dan yang warna ungu untuk di tempat ini. Dan untuk yang akan dibawa ke depan, kita mulai dari samping kiri saya, kemudian di tengah, dan selanjutnya di samping kanan saya. Puji Tuhan, kita angkat pujian bagi Tuhan.
Haleluya. Kita akan segera mengakhiri peribadatan kita pada saat ini. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Haleluya.
Tidak ada alasan untuk kami bimbang, sebab kami punya Allah yang besar, Allah El Shaddai, Allah yang mampu mengubah yang tidak ada menjadikan ada, Allah yang mampu menyembuhkan kami, Allah yang mampu memulihkan keadaan kami. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang luar biasa, yang akan menyertai perjalanan kehidupan kami di sepanjang tahun 2024. Segala ketakutan kami diserahkan dalam tangan, segala kecemasan kami taklukkan semuanya di dalam kuasa-Mu ya Bapa. Kami akan menjalani kehidupan ini, kami akan terus melangkah kepada kebenaran menuju kepada sebuah kebenaran, kepada pengenalan menuju kepada sebuah pengenalan yang benar akan Engkau Tuhan. Pengharapan kami taruh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami gantungkan cita-cita kami gantungkan pengharapan kami Tuhan. Karena kami percaya ketika kami mengandalkan Tuhan, Engkau pribadi yang tidak pernah salah, Engkau pribadi yang akan selalu mempedulikan kami, Engkau pribadi yang akan selalu menolong kehidupan kami. Suami, istri, anak-anak kami, orang tua kami, keluarga besar kami, dalam pertolongan Tuhan. Sekalipun mereka tidak bersama dengan kami Tuhan, kami titip rindu kami Tuhan di dalam doa. Kiranya Tuhan selalu menjaga mereka, melindungi mereka, memelihara hidup mereka, seperti Engkau menjaga, memberkati kami di tempat ini. Kami percaya berkat yang sama Engkau anugerahkan bagi keluarga yang tidak bersama dengan kami ya Bapa. Kami berdoa bagi seluruh keluarga besar jemaat Cornerstone Tuhan, mulai dari anak sekolah minggu, pemuda remaja, orang tua yang lanjut usianya, baik yang ada di tempat ini maupun yang sementara menyaksikan live streaming ini, maupun yang berada di kampung halaman masing-masing. Kiranya pertolongan Tuhan anugerahkan bagi kehidupan seluruh jemaat Cornerstone ya Bapa. Kami percayakan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam rencana perjalanan mereka akan kembali ke tanah Morowali ini Tuhan, kiranya Tuhan selalu memelihara mereka, melindungi mereka. Allah Immanuel yang akan terus menjaga, memelihara kehidupan mereka. Mereka boleh jumpa dengan kami kembali dalam kasih dan cinta Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami terus berdoa bagi negeri yang kami cintai ini, bangsa Indonesia, dalam keberkatan Tuhan. Sulawesi Tengah dalam keberkatan Tuhan, Kabupaten Morowali dalam keberkatan Tuhan, Kota Bungku dalam keberkatan Tuhan. Kami menyerahkan tanah di mana kami berdiri, kami bekerja, kami melayani Engkau Tuhan. Kami serahkan tanah Morowali yang kami cintai ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau terus menganugerahkan keamanan Bapa yang baik, perekonomian yang terbaik. Kami berdiri bagi tanah yang kami cintai ini Tuhan. Kami berdoa biar Engkau menganugerahkan berkat keselamatan bagi tanah Morowali ini Tuhan. Suku Tombelala kami terus serahkan dalam tangan Dia Bapa. Mereka berhak untuk mengenal Kristus, mereka berhak untuk masuk dalam kerajaan sorga ya Tuhan. Dan sebabnya Bapa yang baik, persiapkan segenap kehidupan kami jemaat Cornerstone, untuk kami punya keberanian untuk menyaksikan Engkau pada mereka yang belum mengenal akan Engkau Tuhan. Nama-Mu ajaib, Nama-Mu berkuasa, Nama-Mu adalah segala-galanya bagi kehidupan kami. Kami akan terpisah dari tempat ini Tuhan, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami percaya penyertaan pertolongan Tuhan senantiasa menjadi milik bagian kami. Juga hamba tidak lupa berdoa hari ini, jemaat Tuhan, Mas Anton boleh berjumpa dengan hari kelahirannya ya Bapa. Sekalipun dia tidak bersama dengan kami, tapi kami percaya ada berkat pertolongan, berkat keamanan Tuhan anugerahkan, umur yang panjang Tuhan anugerahkan di usia yang baru ini. Biarlah dia makin hari makin cinta Tuhan. Di usia yang baru ini biarlah dia makin hari makin bertanggung jawab akan pekerjaan Tuhan. Dimanapun dia pergi dan berada, jadikan dia berkat Injil Tuhan, sehingga orang lain boleh melihat Kristus dalam kehidupannya. Pribadinya diberkati oleh Tuhan, keluarganya dalam keberkatan Tuhan, pekerjaannya dalam keberkatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami percaya karena ada pertolongan Tuhan yang akan terus kami nikmati dalam kehidupan kami. Akhirnya kekasih-kekasihnya Allah, diberkatilah Engkau pada waktu masuk dan pada waktu keluar. Dijaga dan dilindungi Engkau pada siang hari, ada tiang awan, dan pada malam hari ada tiang api Allah terus menjaga kehidupan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, kembalilah, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, serta penyertaan perlindungan dari Allah Roh Kudus senantiasa menjadi milik bagian kita semua mulai hari ini sampai Kristus datang menjemput kita pada kali yang kedua. Dan hamba menyerahkan kehidupan kami di sepanjang tahun 2024 ini. Ada pertolongan Tuhan, ada kasih sayang Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang akan terus menjadi milik bagian kami semua. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah terima berkat ini, mari bersama saya kita katakan amin.